Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 27 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Oh iya, saya juga mau ingetin, saya akan adakan webinar mengenai saham yang berpotensi tinggi untuk cuan puluhan persen, dan kondisi saham ini masih uptrend serta menarik juga untuk dibeli sekarang dan dijual nanti saat November atau bulan Desember. Saham yang akan saya bahas ini termasuk dalam kategori swing trade ya, jadi bukan untuk scalping. Saya akan melihat di sini potensi bagger dari beberapa saham, dan jika ini berhasil, ini akan menjadi peluru tembakan atau suatu profit yang bagus untuk menutupi loss kalian selama trading ini. Jika memang kalian ingin ikut, nanti bisa transfer ke rekening saya ya dengan Bank BCA atas nama Meir Chang dan nomor rekeningnya 822109357. Ya, saya ulangi 822109357 ya. AN-nya Meir Chang. Nanti kirim bukti transfer bisa melalui Telegram ini secara pribadi langsung atau DM Instagram saya mc_saham ya. Jadi kalau teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Webinar ini ada tarifnya dan tidak gratis ya. Tenang saja, tarifnya murah jika kita buat perbandingan dengan return dan ilmu yang kita dapati nanti saat webinar. Kenapa ada tarif? Agar materi yang saya sampaikan bisa lebih maksimal dan teman-teman jadi ada effort untuk mencari saham yang berpotensi puluhan persen cuannya. Ini waktunya kita untuk mendapatkan profit yang besar dengan memanfaatkan good momentum. Jangan lewatkan kesempatan ini, salam sukses dan profits ya. Pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 27 September hari ini, hari Senin, hingga 1 Oktober hari Jumat minggu ini ya. Hari Senin hingga hari Jumat. Webinar diadakan pada tanggal 3 Oktober jam 12 siang pada hari Minggu ya. Jadi webinar ini akan saya adakan pada hari Minggu ini pada jam 12 siang. Jadi kalau teman-teman yang ingin ikut dan mau tanya lebih lanjut bisa join di grup Telegram saya dan kita bisa tanya langsung di sana atau langsung japri ke saya melalui Instagram juga bisa dengan username mc_saham tadi, atau segera join di grup Telegram saya juga bisa. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi semua ya, teman-teman bisa chat atau langsung segera komentar di YouTube ini, nanti saya akan arahkan ya. Jadi kalau masih belum jelas bisa tanya melalui grup Telegram atau komen di bawah atau Instagram saya secara langsung. Jadi kalau masih ada pertanyaan demikian, kita lanjut lagi ya, langsung saja kita ke monitornya. Halo teman-teman, jumpa lagi ya. Sekarang kita masuki di monitornya dulu ya, di bagian chartnya. Jadi di sini kita langsung saja ke IHSG-nya. Untuk IHSG hari ini ditutup di harga 6.122 dengan persentase min 0,36% ya. Dan kalau kita lihat memang di sini sudah membuat rejection yang dimana dia mantul saat menyentuh di area resisten ya. Namun kalau saya lihat di sini IHSG masih berpotensi untuk turun kembali, kurang lebihnya menyentuh di area support di harga 6.100 ya untuk IHSG. Namun ya tetap saja harapan kita sebagai investor atau trader ya semoga saja IHSG masih menguat hingga di atas 6.100 ya. Nanti kalau semuanya bisa tembus harga closing di area resisten 6.166 ya puji Tuhan ya. Syukur-syukur. Jadi untuk IHSG, tapi kalau saya lihat masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan harga ke 6.100 ya kalau saya lihat. Karena juga ada rejection yang cukup kuat dari area resisten ya. Jadi kita lanjut lagi, di sini ada saham agro. Oke, untuk saham agro hari ini ditutup di harga 2.520 dengan persentase min 1,95%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada CS, DX, dan YB, distribusi ada KI, LG, dan SQ. Rata-rata harganya di 2.600 ya, kurang lebihnya sudah di atas harga ini. Dan apakah masih ada potensi untuk agro? Kalau saya lihat di sini, kemungkinan besar agro akan digiring dulu ya harganya. Akan digiring dulu dikarenakan juga sudah ditutup dengan candle hijau beberapa kali atau beberapa hari yang lalu.
kemungkinan kalau digiring ya, kemungkinan akan menyentuh di area supportnya dulu di 2480 ya. 2480 merupakan area support juga. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau 2480 ditembus, ini adalah support terakhir bagi agro ya, cukup kuat juga supportnya di 2420. Ya, bisa diperhatikan di 2420. Jadi kalau teman-teman yang punya agro nanti bisa wait dulu saja. Kalau harga closing masih di atas 2420 masih bisa di hold. Dan kalau nanti mau take profit bisa di resistennya ya di 2535 dan 2685. Jadi untuk agro kemungkinan akan digiring dulu ke area supportnya tadi ya. Kita lanjut lagi ke saham PKPK. Oke, untuk saham PKPK hari ini ditutup dengan posisi auto reject atas dengan persentase plus 34,26% di harga 145 ya. Jadi memang PKPK sangat kuat sekali hari ini. Dan kalau teman-teman yang sudah perhatikan video saya sebelumnya, seharusnya hari ini sudah cuan ya. Sudah cuan dan sudah saya buatkan juga area support dan resisten. Namun hari ini memang sangat tajam sekali menembus area resisten. Akumulasi hari ini ada YU, MG, dan EP. Distribusi ada NI, CC, dan PD. Untuk rata-rata harga di 130 dan kalau kita lihat sendiri area support dan resisten ya. Kita coba mencari area support dan resisten. Di sini kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari area support dan resisten. Oh ya guys, saya juga mau ingatkan bagi teman-teman yang belum join di webinar saya atau daftar di webinar saya bisa segera didaftarkan ya. Saya akan membahas seperti saham yang berpotensi cuan puluhan persen yang akan saya adakan pada nanti tanggal 3 Oktober hari Minggu ya. Jadi teman-teman yang mau ikut bisa segera komen di bawah atau langsung saja join di grup Telegram saya. Nanti saya arahkan bagaimana step by step-nya untuk mengikuti atau daftar di webinar tersebut. Oke. Jadi di sini untuk saham PKPK, kalau saya lihat area resistennya sementara di 150 hingga 157. Jadi kalau teman seumpamanya mau nanti kalau seumpamanya teman-teman mau take profit bisa di area sana ya. Bisa di area sana. Ya, saya carikan dulu area supportnya. 128. Oke ya, jadi untuk area supportnya di 130 dulu sementara. Jadi teman-teman bisa perhatikan dulu ya label penting ini. 130 merupakan area support, resistennya di 150 hingga 157 ya. Tadi harga rata-ratanya di 130 ya, kurang lebihnya benar di area support yang sudah saya berikan. Dan namun kalau saya lihat PKPK kemungkinan masih akan potensi naik lagi, ya masih bisa berpotensi naik lagi dan volume juga hari ini ya cukup tinggi ya. Volume ini cukup tinggi ya. Semoga saja teman-teman bisa take profit dari PKPK ya. Kalau masih belum jelas bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini. Kita lanjut lagi ke saham real. Oke, untuk saham real hari ini ditutup di harga 119 dengan persentase plus 6,25%. Jadi memang di sesi 2 tadi saham real ini sudah mulai bangkit ya kalau teman-teman sendiri perhatikan. Kalau kita lihat yang akum ada TP, KK, dan UD, distribusi ada MG, CC, dan YP ya. Dan kalau kita lihat rata-rata harga di 115, di sini sebenarnya tadi YP sudah melakukan akumulasi banyak, namun sekarang kalau kita lihat posisinya YP sudah mengeluarkan barang ya, sudah distribusi. Jadi bagaimana keterusan real? Kalau saya lihat real area supportnya di 112, volume ini cukup tinggi juga, stokastik juga sudah mulai crossing ya. Lihat sendiri ya, sudah mulai crossing atau golden cross. Ya kemungkinan besok at least ya setidaknya bisa menyentuh di area 122. Syukur-syukur kalau seumpamanya besok real bisa tembus lagi harganya hingga menyentuh area resisten di 133 ya.
Di sini merupakan area resisten yang cukup kuat juga untuk saham real di area 133 hingga 137. Ya, semoga saja teman-teman yang memiliki saham real bisa cuan ya di area resisten ini atau di resisten 122 ini. Kalau semuanya besok masih turun lagi, it's okay teman-teman bisa tunggu saja. Nanti averaging down di kisaran 112 atau masih kondisinya tidak memungkinkan nanti bisa di 105 ya. Keputusan cut loss atau averaging down, take profit, beli semua di tangan teman masing-masing ya. Jadi demikian untuk area support dan resisten. Kita lanjut lagi ke saham. Di sini ada saham sebentar. Alsa. Oke, untuk saham Elsa hari ini ditutup cukup kuat sekali ya. Jadi saham Elsa cukup kuat sekali dengan persentase plus 7% di harga 304. Dan kalau kita lihat volume cukup tinggi sekali dan harga closing sudah di atas EMA 90, 34 dan 21 ya. Setelah sekian lamanya EMA 90 ini atau garis biru tidak berhasil ditembus. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada MG ya. Hari ini memang MG paling banyak akumulasi, lalu ada YP dan ZP. Untuk distribusi ada GR, JP, dan YU, dan kalau kita lihat rata-rata harga di 295. Apakah masih ada potensi yang cukup kuat untuk saham Elsa ini ya? Sementara kalau saya lihat di sini merupakan area support ya di harga 294 ini. Ini merupakan area support yang cukup kuat juga bagi Elsa ini ya. Cukup kuat juga. Ya, sebenarnya hari ini closing Elsa ditutup di area resisten ya. Di 304 merupakan resisten, namun it's okay, volume ini juga cukup tinggi dan MG yang melakukan transaksi besar-besaran. Ya, jadi kalau saya lihat di sini Elsa masih bisa melanjutkan kenaikan harga ya kalau saya lihat. Masih bisa. Jadi untuk Elsa kalau besok memang banyak yang akumulasi lagi, kemungkinan besar akan menyentuh di 326 dulu. Ini kalau big accumulation ya, di 326 dulu, nanti kalau bisa tembus di 344. Jadi untuk resisten 326 dan 344, untuk area support di 394. Jadi untuk Elsa so far masih bagus ya, masih bagus, sudah membuat higher low. Kita lanjut lagi ke saham Baca. Oke, untuk saham Baca hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah ya, kalau saya lihat. Atau belum ya ini? Nyaris ya, nyaris auto reject bawah, yang dimana harga terendah di 328 dan harga penutupan di 330 ya, sangat nyaris sekali. Sebentar. Iya, maaf tadi kita lanjutkan lagi. Tadi memang harganya agak error ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, harga transaksinya cukup error. Jadi saya sudah fixkan kembali dan kita lanjutkan pembahasannya. Hari ini Baca tadi ditutup di harga 330 dan volume ini cukup kecil juga ya. Di sini stokastik juga sudah mulai bertempetan, sudah mau golden cross di area oversold. Akumulasi hari ini ada paling banyak di CC, YU dan MG, distribusi ada SQ, XC, dan OD ya. Untuk rata-rata harga di 339. Dan ya kalau kita lihat ya memang error seperti itu. It's okay. Dan kalau kita lihat di sini Baca, kalau teman-teman sudah perhatikan ya, sudah perhatikan area support yang sudah saya berikan di video sebelumnya, harusnya teman-teman tidak kesangkut ya. Jadi area support terakhir dari saham Baca ini ya sebenarnya kalau saya lihat di 390 ya, di 390 atau paling rendahnya ya saya berikan dulu, atau paling rendahnya di 374 ya. Namun hari ini memang ditutup di harga 330 dan kalau saya lihat di sini ada potensi yang cukup besar sekali untuk saham Baca ini melanjutkan penurunan harga hingga menyentuh di area swing low-nya sini ya, 274. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah nonton video saya, ya seharusnya di area 390 ini sudah teman-teman cut ya. Sebenarnya sudah teman-teman bisa cut. Karena ini volumenya cukup besar sekali dan hari ini juga melanjutkan penurunan harga. Kalau teman-teman sudah menonton video saya,
at least ya. At least teman-teman bisa save ya kurang lebihnya 15% ya. Cukup banyak sekali ya kalau dilihat dari kerugiannya. Ya, jadi mohon untuk diperhatikan ya video-video saya sebelumnya. Dan kalau saya lihat di sini bagaimana solusi untuk baca? Ya, teman-teman bisa out dulu ya. Perlu hati-hati, save modal dulu. Ini kalau baca masih melanjutkan penurunan harga ini akan berakibat parah ya. Mungkin bisa digiring ke harga 200-an di 274. Jadi untuk baca ya, teman-teman bisa out dulu, nanti bisa entry lagi di harga 274. Jadi untuk baca, demikian. Kita lanjut lagi ke saham DGIK. DGIK ya. Oke, untuk DGIK hari ini ditutup di harga 76 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum ada IF, ZB, dan XA, distribusi ada CP, YP, dan BK ya. Ya, untuk rata-rata harga di 77, dan kalau kita lihat memang di sini ada kemungkinan besar ya, ada kemungkinan besar kalau harga DGIK ini masih di atas 76, kemungkinan besar akan menyentuh di 82 ya nanti. Kalau harga closing masih menguat di atas 76. Namun kalau harga closing sudah di bawah 76, ya ini ada potensi besar untuk DGIK melanjutkan penurunan harga hingga menyentuh ke 72 dulu, nanti selanjutnya ke 68 ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah turun lalu diangkat naik lagi, harga closingnya di atas di harga 76 ya. Memang di sini merupakan area support. Jadi kalau DGIK masih di atas 76, ini masih potensi bagus. Kalau harga closing sudah di bawah 76, ini sudah potensi untuk melanjutkan penurunan harga hingga ke 72 dan 68. Ya, di 68. Tapi it's okay, di sini DGIK masih di atas EMA 90 di 4 dan 21. Semoga saja kalau memang besok banyak yang akumulasi, teman-teman bisa take profit pertama di area resisten di harga 82 dan 87. Jadi untuk DGIK demikian. Kita lanjut lagi ke saham GPSO. Oke, untuk GPSO hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini YP ya, YP paling banyak, lalu ada JP dan MG. Distribusi ada LG, GR, dan PD. Untuk rata-rata harga di 181, kurang lebihnya harga closing hari ini. Dan ya memang kalau saya lihat di sini harganya sudah melebihi, sudah di bawah harga IPO ya, sudah di bawah harga IPO. Ya kalau teman-temannya sudah punya ya tinggal lihat saja, kalau harga closing GPSO sudah di bawah 175, teman-teman bisa stop loss dulu, nanti ya cari saham lain ya. Dikarenakan juga kalau harga closing sudah di bawah 175, ini akan melanjutkan penurunan harga hingga menyentuh di area terakhir supportnya ya di 145. 145 merupakan area support terakhir ya setahu saya, atau secara pandangan saya 145 merupakan area support terakhir. Namun kalau harga closing sudah di bawah 175, teman-teman bisa stop loss dulu ya. Ini juga area support yang cukup kuat dari pivot ini, pivot candle pada tanggal 23 September dibantu lagi dengan harga open pada tanggal 13 September. Jadi perhatikan saja kalau harga closing di bawah 175 untuk GPSO bisa di loss, kalau masih di atas bisa di hold. Ya untuk nanti take profit bisa di 186 dan 226 ya. Untuk GPSO sebenarnya ya kurang bagus ya, kalau saya lihat juga harga closing sudah di bawah harga IPO pertama kali ya. Perhatikan saja. Kita lanjut lagi untuk saham ASRI. Oke, untuk saham ASRI hari ini ditutup di harga 168 dan harga closing sudah di bawah EMA 90 ya, atau yang garis biru ini. Kalau kita lihat yang akumulasi ada OD, GR, dan IP, distribusi ada LG, PD, dan CC. Rata-rata harga di 168 kurang lebihnya harga closing hari ini, dan ini kalau kita lihat di sini, ya kemarin ASRI ini ditutup cukup dalam ya, di minus 2,34%, dan hari ini sudah mulai menguat. Apakah ini bisa bertanda menjadi rebound kembali untuk saham ASRI ini? Ya kalau seumpamanya rebound nanti next targetnya di sini ya.
172. Ini short saja. Ya, jadi sudah saya buatkan area supportnya di 168. Sebenarnya kalau teman-teman mau entry juga bisa sih 168. Nanti short TP saja di 172 dan berkelanjutan ke 184. Sementara kalau saya lihat ASRI, ya kemungkinan kalau besok yang banyak akumulasi akan ke resistennya di 172 dan selanjutnya di 184. Kalau banyak yang distribusi ke 163 ya. Ini area support yang cukup kuat juga, 158 hingga 163 ya, area support yang cukup kuat. Perhatikan saja kalau teman-teman masih rugi nanti bisa averaging down di area sini. Kita lanjut lagi untuk saham ACES. Oke, untuk saham ACES hari ini ditutup di harga 1.255 dengan persentase min 2,71%. Namun kalau kita lihat di sini harga closing sudah di atas, sudah di bawah EMA 90, 34 dan 21. Stokastik juga sudah mulai melemah. Akumulasi hari ini ada AK, YP dan PD, distribusi ada KZ, ZP dan CC. Rata-rata harga di 1.264 ya. Kalau teman-teman yang sudah memiliki ACES nanti bisa wait and see dulu saja. Nanti kalau mau averaging down bisa di harga 1.235 ya di area sana. Dan juga kalau teman-teman yang belum punya nanti bisa buy di area support. Ya, bisa buy di area support. Nanti mau take profit pertama bisa di resisten di harga 1.285 dan 1.335. Jadi untuk ACES bisa diperhatikan untuk area support dan resisten. Namun kalau harga closing sudah di bawah 1.235 atau harga 1.200, teman-teman bisa stop loss dulu ya. Jadi untuk ACES demikian. Kita lanjut lagi untuk saham ESA. Oke, untuk saham ESA hari ini ditutup di harga 280 dengan persentase min 4,76%. Sebenarnya ini teman-teman harus perhatikan betul ya untuk saham ESA ini. Kalau kita lihat yang akumulasi ada GA, LG, dan PD, distribusi ada KI, YP, dan GR. Rata-rata harga di 280 kurang lebihnya harga closing hari ini. Dan kalau kita lihat di sini, saham ESA sudah menembus area supportnya ya. Jadi area supportnya sudah ditembus dan teman-teman perlu lebih berhati-hati lagi. Ya, teman-teman perlu berhati-hati lagi. Sebentar saya cari support selanjutnya dulu ya. Sebentar, mohon bersabar. Oke. Oke ya, jadi untuk ESA, teman-teman perhatikan, kalau harga closing saham ESA ini ya, harga closing sudah di bawah 270 ya, ini sudah tidak ada toleransi lagi. Ya, kalau harga closing sudah di bawah 270, teman-teman bisa stop loss dulu. Ini juga arah trennya juga turun, ya, arah trennya juga turun. Kalau harga closing sudah di bawah 270, ini akan melanjutkan penurunan harga ke 230 area supportnya. Jadi perhatikan saja kalau harga ESA closingnya di mana ya. Ya semoga saja ESA bisa rebound kembali. Kalau seumpamanya rebound nanti ke area resisten di harga 320 hingga 330. Tapi sementara waktu kalau saya lihat ESA masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan harga. Teman-teman bisa perhatikan saja kalau seumpamanya bisa cut loss ya cut loss saja ya. Kita lanjut lagi untuk saham BBRI. Untuk saham BBRI hari ini ditutup dengan persentase min 1,83% dan juga di harga 3.750. Kalau kita lihat yang akumulasi ada PK, KZ, dan YP, distribusi ada HD, CG, dan LS. Rata-rata harga di 3.755 dan volume hari ini cukup ya tinggi ya melakukan distribusi. Cukup tinggi, namun dengan koreksi seperti ini menurut saya sangat wajar sekali dikarenakan juga apa? Sudah 4 hari ditutup dengan posisi candle hijau dan sangat kuat sekali ya, volume juga sangat tinggi. Kalau saya lihat di sini koreksi wajar, namun kemungkinan besar harga BBRI akan dibawa turun dulu ya ke harga 3.700 ya. Entah itu sebuah shadow-nya atau nanti badannya juga ya at least menyentuh di 3.700 dulu. Namun ini juga harga closing sudah di area support ya sebenarnya. Minor support ya, kalau memang besok rebound nanti bisa ke area resistennya ya di 3.850. Saya ingatkan kembali untuk area supportnya di 3.700
dan area resistennya di 3.850 dan 3.930. Ya, kalau masih bingung dengan kata-kata saya, bisa perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini. Namun kalau saya lihat BBRI di sini sudah mulai adanya penguatan kembali. Ya, kalau teman-teman nanti mau beli bisa di 3.600 ya. Kita lanjut lagi untuk saham MITI. Oke, untuk saham MITI hari ini ditutup dengan persentase min 6,40% ya, di harga 117, yang dimana auto reject bawah. Ya, memang ini saham masih berpotensi untuk turun ya kalau saya lihat. Karena kenapa? Di sini stokastik juga sudah dead cross. Kalau kita lihat yang akum ada TH, YP dan NI, distribusi ada KK, PT dan YP ya. Jadi ada KK paling banyak yang melakukan distribusi. Untuk rata-rata harga di 127 sebenarnya sudah jauh di atas harga closing hari ini. Apakah besok akan rebound kembali? Ya, untuk saham MITI ini kalau seumpamanya rebound ya di harga mana Pak? Ya, di harga mana kalau seumpamanya MITI ini rebound? Ya, coba saya cari dulu. Jadi untuk resistennya sebenarnya di 143. Ya, resisten di 143 dan di 120. 120 ya. Sebenarnya ini sebenarnya untuk alasan teman-teman men-cut loss sebenarnya cukup kuat juga ya. Pertama apa? Di sini saham MITI ditutup sangat kuat sekali ya kemarin ya, pada hari Jumat sangat kuat sekali. Meskipun ini kelihatannya minus 2,34%, namun ini adalah suatu gap open ya. Gap opening yang dimana ini kurang lebihnya sudah cukup dalam dan hari ini juga ditutup dengan posisi auto reject bawah ya. Belum ada tanda-tanda kalau saya lihat di sini untuk melakukan pembalikan arah ya, yang dimana naik ya. Jadi masih belum ada tanda-tanda. Namun kalau seumpamanya naik nanti bisa ke harga 120 hingga 143. Dan kalau masih melanjutkan penurunan harga atau masih banyak yang melakukan distribusi, kemungkinan akan melanjutkan ke harga 102 hingga 105 ya, di area base supportnya ya. Atau ya bisa kita katakan area support ya, area demand-nya. Ya, jadi untuk saham MITI perhatikan saja, ini juga area supportnya juga sudah ditembus ya, jadi perlu berhati-hati. Jadi untuk MITI demikian, kita lanjut lagi ke saham HKMU. Oke, untuk saham HKMU hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah dengan kesekian kalinya. Dan ya memang sudah beberapa kali ditutup dengan posisi yang tidak mendukung, mulai dari tanggal 22 September hingga hari ini tanggal 27 September. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini hanya ada YP, ZP, dan PD. Distribusi ada ZR, LH, dan PC ya. Untuk rata-rata harga di 55. Dan kalau seandainya teman-teman sudah perhatikan video saya sebelumnya, seharusnya sudah lolos dari saham HKMU ini ya. Ya, sudah lolos dari saham HKMU ini. Sebenarnya ini sangat berat sekali ya untuk HKMU. Ya, bukan menjatuhkan apa, tapi HKMU di sini harga terendah sudah sangat mendekati sekali dengan harga mati ya. Harga mati itu di harga 50 ya, jadi sangat sudah mendekati sekali. Kalau seumpamanya ya, harga sudah mendekati di 50 atau harga closing di 50, itu seharusnya teman-teman sudah keluar ya, itu sangat bahaya sekali ya. Itu seperti suspend kalau saya bilang ya, kita tidak bisa jual, kita tidak bisa beli ya. Kalau seumpamanya kalau mau dihidupkan kembali itu perlu bandar ya, perlu adanya bandar untuk menggoreng sahamnya ya. Kalau saya lihat di sini HKMU sudah sangat menciptakan harga cukup rendah ya dari bulan-bulan lalu. Ya, ini ya perhatikan saja, area supportnya tetap saja di 50 ya. Area supportnya tetap saja di 50. Saya beri tanda saja. Seharusnya teman-teman sudah perhatikan ya video saya sebelumnya. Kalau teman-teman juga rugi ya, saya juga tidak enak ya. Sebenarnya sudah saya bahas juga di video sebelumnya yang mengenai HKMU. Kalau sumpahnya besok banyak yang akumulasi, teman-teman bisa segera take profit saja, selamatkan modal dulu di harga 61 ya.
di harga 61 atau sedikit sekiranya kalau ada celah untuk exit, teman-teman bisa exit, selamatkan modal dulu. Nanti saya bantu untuk carikan saham lainnya. Tapi sementara ini masih dorongannya masih kuat sekali ya untuk HKMU melanjutkan penurunan harga ke area 50. Ya, perlu berhati-hati lagi ya untuk HKMU. Kita lanjut lagi ke saham Hexa. Oke, untuk saham Hexa hari ini ya kurang lebihnya ditutup di area resisten ya. Area resisten namun juga dengan persentase 0,82% di harga 4.910, volumenya cukup tinggi dan harga closing masih di atas EMA 90, 34 dan 21. Kalau kita lihat yang akum ada YP ya, YP paling banyak, lalu ada XC dan PD, distribusi ada YU, AK dan CC, dan rata-rata harga di 4.903, kurang lebihnya mendekati harga closing hari ini. Dan bagaimana untuk kondisi Hexa? Kalau saya lihat di sini sudah ditutup di area supply-nya ya, area supply-nya yang dimana di harga 4.900 hingga 5.000 ya kurang lebihnya. Dan kalau teman-teman kalau seumpamanya mau beli nanti bisa buy on support atau buy on breakout. Jadi untuk supportnya sendiri di 4.750 dan untuk resistennya di 5.018 ya. Ini resisten terakhir. Jadi tentukan saja sendiri mau buy on breakout atau buy on support ya. Jadi untuk area support di 4750, resisten di 5018. Nanti kalau buy on breakout nanti take profit pertama di 5.325 ya. Kalau sementara waktu besok hari Selasa Hexa masih melanjutkan penaikan harga, masih banyak yang akumulasi, ini sangat pertanda baik sekali untuk Hexa mengenai area resisten di 5.300-an ya, di area sana ya. Semoga saja bisa terjadi ya. At least harga closing harus di atas 5.018 untuk melanjutkan kenaikan harga. Jadi untuk Hexa, teman-teman bisa hold dulu. Kalau harga closing masih di atas 4.750 masih aman. Kita lanjut lagi ke saham BMTR. Oke, untuk saham BMTR hari ini ditutup di harga 264 dengan persentase min 0,75%. Dan kalau kita lihat di sini, pergerakan masih sideways. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, SQ, dan BQ, distribusi ada CC, BK, dan ZP ya. Dan kalau kita lihat rata-rata harga di 263, area closing sudah di bawah EMA 90, 34, dan 21 ya. Sambil saya mencari area support dan resistennya, teman-teman bisa tunggu dulu. Ya, bisa ditunggu dulu dan ya sekedar informasi bahwa saham ini masih dalam pergerakan sideways yang cukup lama. Ya. Sideways yang cukup lama juga ya kalau saya bilang. Ya, teman-teman bisa perhatikan saja area support dan resisten yang sudah saya tentukan ya. Jadi untuk area supportnya di 258, ya supportnya di 258 dan resistennya di 284. Seumpamanya teman-teman mau averaging down atau nanti mau beli bisa di 258. Di sini merupakan good position juga. Meskipun ini mainnya di sideways ya. Di 258 nanti take profit pertama di 284. Oke. Ya ditentukan saja sendiri. Jadi untuk area supportnya di 258 dan resistennya di 284 ya. Semoga saja teman-teman bisa untung dari saham ini. Kita lanjut lagi ke saham Yellow. Oke, untuk saham Yellow hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah. Dan ya, harga closing tapi masih di atas EMA 90, 34 dan 21. Kalau kita lihat yang distribusi ada CC, BK, dan ZP, akumulasi ada BK, CC, dan XC. Rata-rata harga di 414 dan bagaimana kondisi dari saham Yellow ini ya. Kalau saya lihat di sini area support di harga 420 sudah ditembus ya. Sudah ditembus ya. Ini merupakan toleransi terakhir untuk saham Yellow. Ya, saya ingatkan ini merupakan toleransi terakhir untuk saham Yellow. Kalau teman-teman yang terutama memiliki saham Yellow ya, perhatikan saja. Kalau harga closing sudah
di bawah 394, teman-teman bisa stop loss dulu. Tapi kalau harga closing masih di atas 394, teman-teman masih bisa di hold ya. Masih bisa di hold. Jadi kalau harga closing sudah di bawah 394, ini akan melanjutkan penurunan harga ke 354 ya. Tapi kalau memang banyak yang akumulasi di area sini, nanti teman-teman bisa take profit pertama di 420 dan 450 ya. Perhatikan saja harga closing apakah akan di bawah 394 atau di atas 394 ya. Ini merupakan area penentuan dari saham yellow ya. Semoga saja teman-teman bisa berhasil dan lolos dari saham yellow ini ya. Kita lanjut lagi ke saham Temas. Oke, untuk saham Temas hari ini ditutup di harga 292 dengan persentase min 2,67%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada KK, HP, dan GR, distribusi ada YP, EP, dan PD ya. Rata-rata harga di 304 setelah adanya volume yang cukup tinggi, namun hari ini ditutup dengan posisi merah. Dan kalau saya lihat sebenarnya ya, saya yakin kalau teman-teman pasti belinya kemarin ya. Ayo, aku nggak. Kalau memang belinya kemarin bisa tulis di kolom komentar ya. Karena saya juga beli waktunya kemarin. Ya, saya beli tepat sekali di resistennya di 312, namun hari ini puji Tuhan bisa lolos ya. Bisa lolos dari saham Temas ini ya. Atau teman-teman ada yang beli hari ini mungkin ya, bisa jadi. Namun kalau saya lihat di sini saham Temas sebenarnya bukan saham yang gorengan seperti apa gitu ya. Ya, sebenarnya masih bisa di hold ya selama harga Temas masih di atas 277, teman-teman masih bisa hold ya, masih bisa di hold. Nanti tunggu saja kalau mengenai area resisten di 315 nanti bisa di take profit atau selanjutnya di 345 ya. Posisi closing masih di atas EMA 90 dan 3421. Jadi masih bagus lah untuk Temas kalau harga closing masih di atas 277 ya. Jadi jangan khawatir kalau semuanya teman-teman masih rugi, nanti bisa averaging down di area support ya, atau nanti mau tunggu dulu take profit saja di area resisten ya. Perhatikan saja ini angkanya dari Fibonacci. Jadi untuk Temas demikian. Kita lanjut lagi ke saham BBYP. Untuk saham BBYP hari ini ditutup di harga 1.460 dengan persentase min 0,34%. Kalau kita lihat harga closing masih di atas EMA 90, 34, namun sudah di bawah EMA 21, namun sedikit ya. Akumulasi ada MG ya, hari ini memang MG paling banyak yang melakukan akumulasi. Lalu ada IF dan LG, distribusi ada ZP, AF, dan AZ. Rata-rata harga di 1.455. Dan kalau kita lihat di sini area supportnya di 1440 ya. Jadi perlu diperhatikan kalau harga closing BBYP sudah di bawah 1440, teman-teman bisa cut dulu ya. Teman-teman bisa di-cut dulu kalau harga closing sudah di bawah 1440. Namun kalau harga closing sudah masih di atas 1440, teman-teman masih bisa di-hold, nanti bisa take profit pertama di area resisten, kurang lebihnya resistennya di 1540 ya. Di 1540 saya perbesarkan. Jadi di area sini merupakan resisten, di sini merupakan area support ya. Sudah terjadi 2 kali rejection, 3 kali, 4 kali ya sudah terjadinya rejection. Perhatikan saja harga closingnya. Jadi untuk BBYP kalau mau TP bisa di resisten ya di 1540 dan 1620. Kita lanjut lagi ke saham BRIS. Untuk saham BRIS hari ini ditutup di harga 2070 dengan persentase min 1,90%. Dan sebenarnya BRIS ini sudah moderate cross ya, stochastic slow-nya. Kalau kita lihat di sini sudah moderate cross. Akumulasi ada ZP, NI, dan YP, distribusi ada CC, UD, dan AK. Rata-rata harga di 2100, dan kalau teman-teman seumpamanya mau beli saham BRIS nanti bisa di area supportnya di 2040 atau sekalian nanti mau averaging down juga bisa di 2040. Namun perlu diperhatikan lagi kalau harga closing sudah di bawah 2040 ini merupakan tanda yang buruk dari saham BRIS ya. Ini merupakan tanda yang buruk dari saham BRIS. Perhatikan saja ya.
diperhatikan saja. Namun kalau ini merupakan area rejection, ya atau nanti banyak yang melakukan akumulasi di sini, nanti teman-teman bisa hold saja take profit pertama di 2.200 hingga 2.260 ya. Jadi ini merupakan area good entry dan good averaging down ya. Sebenarnya seperti itu kalau harga closing masih di atas 2040. Kita lanjut lagi ke saham TB. Oke, untuk saham TB hari ini ditutup di harga 660 dengan persentase min 3,65%, dan juga di sini stok asing masih belum ada tanda-tanda kebangkitan ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada PD, DR, dan DS, distribusi ada XC, YP, dan XA. Namun kalau kita lihat di sini buy value dan sell value masih cenderung ke sell value, yang dimana harga closing hari ini memang cenderung melakukan distribusi. Dan kalau kita lihat buy value-nya cukup kecil ya. Harga rata-rata di 655, kurang lebihnya harga closing hari ini sudah mendekati ya. Sudah mendekati, di sini sudah membuat rejection. Kalau seumpamanya banyak yang melakukan akumulasi, kurang lebihnya di harga 650 ya. Area support yang sudah saya beri tandai sebelumnya. Ya teman-teman nanti bisa ya tunggu saja ya. Bisa ditunggu saja, nanti kemungkinan besar ini ada suatu gap ya di sini. Ada 2 gap di sini. Ada 3 gap bahkan ya, ada 3 gap, 1, 2, 3. Ya teman-teman bisa perhatikan saja. Ya, bisa diperhatikan saja. Namun untuk area support yang cukup kuat ya, area support yang cukup kuat di 620 ya. Di 620 ini cukup kuat. Jadi kalau teman-teman yang mau menunggu hingga menutupi gap pertamanya, ya teman-teman bisa hold saja. Kalau harga closing masih di atas 620 masih oke. Atau kalau teman-teman yang mau cut dulu ya dilihat saja, kalau harga closing sudah di bawah 650 teman-teman bisa cut. Ya, kalau harga sudah di bawah 650, teman-teman bisa cut. Ya, nanti tunggu saja kalau mau entry di area support mana yang bagus ya. Jadi untuk area supportnya di 650 dan 620, untuk resistennya di 710 ya untuk TP. Namun kalau saya lihat di sini kemungkinan besar kalau masih banyak yang melakukan distribusi akan susah untuk diangkat naik lagi ya. Kita lanjut lagi untuk saham Toys. Untuk Toys kemarin ditutup di hari ini ya, maaf hari ini ditutup di harga 220 dengan posisi auto reject bawah. Kurang lebihnya sebenarnya TOS ini ditutup di area support ya di harga 220. Ya, harga closing masih di atas EMA 90, 34 dan 21 ya sebenarnya. Kalau kita lihat yang akumulasi ada LG paling banyak, lalu ada XC dan OD, distribusi ada PD, YP dan KK ya. Jadi PD sudah melakukan distribusi yang cukup banyak. Kalau kita lihat harga rata-rata di 224 ya hari ini untuk saham Toys. Jadi rata-rata harganya di 224, dan kalau kita lihat di sini saham Toys sebenarnya harusnya besok masih bisa naik karena kan juga harga closingnya ditutup di area support dan volume hari ini cukup kecil meskipun harganya auto reject bawah ya. Ya kalau semoga saja besok bisa rebound kembali, banyak yang akumulasi. Target teman-teman take profit pertama di 254 ya. TP pertama di 254. Ya bisa di arah sana. Dan 254 hingga 268 ya bisa di hold saja. Kalau harga closing masih di atas 220 itu masih aman kok ya. Harga closing di atas 220 masih aman. Atau nanti juga mau short TP bisa di 228 ya. Di 228 ya. Jadi untuk Toys bisa diperhatikan besok adalah penentuan apakah harga closing masih di bawah 220 atau di atas 220 ya. Jadi untuk Toys bisa diperhatikan harganya besok, harga closingnya ya. Kita lanjut lagi untuk saham EJ. Oke, untuk saham EJ kalau saya lihat di sini adanya sebuah pola ya sebenarnya. Adanya sebuah pola kalau saya lihat. Oke ya, jadi untuk saham EJ ini kalau saya lihat masih ada pola. Jadi teman-teman yang memiliki bisa diperhatikan ya. Fokus ya teman-teman ya, fokus.
Sebentar sambil saya carikan area support dan resisten, teman-teman mohon ditunggu ya. Jadi ini pergerakan dari EJ ini memang masih mendatar ya kalau saya lihat. Masih slow, mendatar gitu. Namun harga EJ juga cukup mahal ya. Di harga 26.000 cukup mahal. Sebentar. Ya, ini area genap-genap bisa dijadikan sebagai area support dan resisten ya. Oke, kita bahas step by step dulu ya. Kita bahas step by step-nya dulu. Jadi untuk saham EJ ini, area supportnya di 26.000 dan area resisten di 27.000. Sementara harga masih ranging dulu. Kalau seumpamanya nanti harga closing sudah menembus area resistennya, ini kemungkinan besar akan menuju ke area resisten di harga kurang lebihnya di 28.500 ya. 28.500 ya. Jadi perhatikan saja kalau EJ harga closingnya sudah di atas 27.100 nanti bisa ke 28.500. Tapi kalau harga closing sudah di bawah 2.600 nanti ada kemungkinan besar melanjutkan ke area swing low-nya di sini di 24.500 ya. Jadi untuk EJ bisa diperhatikan area support dan resisten. Kita lanjut lagi, di sini ada saham IDEA. Tapi sebelum kita masuki, kita lihat yang akum ya. Ada SQ, CC, dan NI, distribusi ada XC, YP, dan GR. Rata-rata harga mereka di 26.380 ya. Jadi ya, di sini juga stokastik juga sudah mulai crossing ya. Semoga saja teman-teman nanti kalau mau take profit pertama bisa di 27.000 ya. Jadi untuk EJ demikian, kita lanjut lagi ke saham IDEA. Saham IDEA hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah di harga 184 dengan persentase min 9,8%. Setelah sekian kalinya ditutup dengan posisi auto reject atas ya, di plus 9%, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sudah auto reject atas. Kalau kita lihat yang akumulasi ada AC, CC, dan MK, distribusi ada OD, NI, dan YJ. Untuk rata-rata harga di 208 dan kalau saya lihat di sini memang kemungkinan besar akan disengajakan ya untuk dibuat auto reject bawah. Kalau tidak nanti bisa dilihat oleh pihak BI, nanti bisa disuspend ya. Ini mungkin juga trik dari mereka. Namun teman-teman bisa diperhatikan saja ya. Bisa diperhatikan kalau harga closing masih di atas 169 ini masih aman ya. Tapi kalau harga closing sudah di bawah 169 ya, ini teman-teman sebaiknya cut dulu saja, nanti ya bisa dilihat-lihat lagi ya. Tapi kalau harga closing masih di atas 169 masih aman ya. Tapi kalau sebaliknya nanti bisa jadi kalau harga sudah di bawah 169 akan melanjutkan penurunan harga hingga ke 153 dan 143. Perhatikan saja ya, area 169 ini merupakan titik harga penting. Kita lanjut lagi ke saham BJBR. Untuk saham BJBR hari ini ditutup di harga 1.360 dengan persentase plus 1,5%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada ZP, AZ, dan GR, distribusi ada YP, CC, dan NI. Rata-rata harga di 1.355 dan kalau kita lihat harga closing hari ini masih di atas EMA 90, 34, dan 21 ya. Dan ya memang benar di sini sudah membuat higher low. Ya, untuk saham BJBR sudah membuat higher low. Coba kita lihat untuk area support dan resistennya. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, ya bisa mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe untuk memotivasi saya biar lebih giat membantu teman-teman dalam memfigure out masalah-masalah ya. Mohon ditunggu sambil saya cari area support dan resistennya. Oke, wait. Kita juga bisa menggunakan Fibonacci dulu ya. Oke, jadi untuk BJBR di sini ada beberapa area
support dan resistance teman-teman perlu perhatikan, terutama teman-teman yang memiliki saham ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti seumpamanya mau beli atau averaging down bisa di 1310 hingga 1330, nanti take profit pertama di 1400 dan 1450 ya. Perhatikan saja untuk area support dan resistance, tapi sementara kalau saya lihat di sini BJBR sudah mulai menguat kembali, sudah mulai rebound dan arahnya cukup baik. Ya, semoga saja ini bisa menjadi awal dari BJBR untuk melanjutkan kenaikan harga ya. Perhatikan saja untuk area TP-nya di resisten ya. Kita lanjut lagi ke saham Dean. Oke, untuk saham Dean hari ini ditutup di harga 89 dengan persentase min 2,20%. Volume ini cukup kecil. Akumulasi hari ini ada KKNIPD, distribusi ada CC, YP, dan YB. Rata-rata harga di 89, kurang lebihnya harga closing hari ini ya. Dan memang kalau saya lihat di sini, teman-teman bisa wait and see dulu saja ya. Kalau Dean masih ditutup di atas harga 83, ini masih aman kok ya. Masih aman. Jadi teman-teman bisa perhatikan dulu saja, bisa tunggu. Kalau harga closing masih di atas 83, ini masih aman. Nanti kalau mau averaging down juga bisa di 83 sih ya. Masih bisa di 83. Ya, bisa ditunggu dulu ya. Bisa ditunggu dulu. Kalau harga closing sudah di bawah 83, ini bisa teman-teman pertimbangkan kembali apakah teman-teman ingin hold atau tidak ya. Dan nanti kalau teman-teman mau hold, nanti averaging down bisa di 77, ini merupakan area support yang cukup kuat juga dari saham Dean ini. Ya, untuk support sudah ya. Untuk area resisten di 90 dan 100 ya, terakhir 100. Juga bisa di sini. Di 105. Oke. Jadi di 100 dan 105 ya. Jadi perhatikan saja label hitam di sebelah kanan. Kita lanjut lagi ke saham Kota. Oke, untuk saham Kota hari ini ditutup di harga 170 dengan persentase min 6,59% ya. Jadi hari ini ditutup dengan auto reject bawah. Kalau kita lihat yang akumulasi ada AP, CC, dan PD. Distribusi ada MG, YP, dan PO. Rata-rata harga di 174, dan kalau kita lihat di sini stokastik juga sudah mulai crossing atau golden cross di area oversold. Apakah ini akan menjadi pertanda bagi Kota untuk melanjutkan penaikan harga atau rebound kembali? Ya, sementara untuk area supportnya di 166, kalau harga closing sudah di bawah 166, teman-teman bisa pertimbangkan lagi ya, apakah ingin hold atau ingin cut ya, atau ingin cut loss. Bisa dipertimbangkan lagi, keputusan ada di tangan teman-teman masing-masing. Tapi kalau teman-teman ingin hold, ya, perhatikan saja ini the next supportnya. Kalau harga closing saham Kota ini sudah di bawah 166, ini ada kemungkinan besar harga akan digiring lagi ke 144 ya, perhatikan saja. Tapi kalau pas 166 ini rebound kembali, banyak yang melakukan akumulasi, teman-teman bisa hold ya, teman-teman bisa hold, nanti take profit pertama di 195 hingga 204. Jadi perhatikan saja area 166 ini ya. Kita lanjut lagi ke saham Kebak. Oke, untuk saham Kebak hari ini ditutup dengan posisi harga 53 dengan persentase min 3,64%. Di sini sudah saya buatkan ya. Perlu teman-teman ingat dan catat bahwa kalau harga closing sudah di 50 dan tidak bergerak, teman-teman seharusnya sudah tidak memiliki barang tersebut. Dikarenakan apa? Kalau harga sudah menyentuh di area 50 dan closing di 50 ya, tidak bergerak lagi keesokan harinya, itu sangat bahaya sekali. Itu seperti suspend ya. Saya ingatkan kembali, ini harga Kebak sudah mendekati di harga 50. Jadi teman-teman perlu waspada ya, perlu dipantau terus untuk saham Kebak ini. Tapi sementara untuk area supportnya di 52 dan resisten di 55. Akumulasi hari ini ada SH, MG, dan ID, distribusi ada YP, CC, dan XC. Rata-rata harga di 54, dan kalau teman-teman seumpamanya berharap untuk menyentuh ke 61 lagi, ke 64 lagi ya, teman-teman berharap saja bahwa Bandar bisa memasuki saham Kebak ini lagi ya. Ya, karena kan ini juga perlu suatu force atau dukungan yang sangat kuat sekali, yang dimana memerlukan para bandar ya untuk melakukan akumulasi hingga di angka 61, 64. Tapi sementara ini kalau kita hanya retailer, kemungkinan paling besar harga akan ke angka di 55 ya, di harga 55. Tapi kalau teman-teman nanti mau
jual di 54 sih ya, di 54 kalau mau jual. Kita lanjut lagi ke saham Antam. Oke, untuk saham Antam hari ini ditutup di harga 2.290 dengan persentase 0,0%. Akumulasi hari ini kalau kita lihat ada MG ya, paling banyak ada MG, lalu ada YP dan PD. Jadi dua broker ini cukup kuat sekali hari ini. Distribusi ada IF, BK, dan AK. Kalau kita lihat yang rata-ratanya di 2.296 ya. Ini rata-rata harga hari ini. Stokastik kondisi masih di bawah atau area jenuh jual atau oversold. Dan di sini volume juga cukup kecil setelah beberapa kali merah. Apakah ini akan bertanda menjadi rebound dari saham Antam? Ya, kita juga tidak tahu. Tapi kalau saya lihat area supportnya di 2.220. Perhatikan saja kalau teman-teman nanti mau averaging down, bisa di area sini, atau teman-teman yang belum punya nanti bisa beli di area sini. Ya, beli di sini nanti take profit pertama bisa di 2.470 sebagai area resisten. Dan perlu diperhatikan kalau harga closing sudah di bawah 2.220, teman-teman bisa lebih berhati-hati ya dari saham Antam ini. Tapi so far di sini memang saham Antam masih sideways dulu ya, big sideways. Jadi ini ya kalau seumpamanya teman-teman beli di 2.220, nanti kalau jualnya di 2.400 lah ya, di 2.400 kurang lebihnya sudah 11%. Dan selanjutnya di 2.600 sudah 19% ya. Ini sebuah wave yang cukup besar sekali atau big sideways. Ya, perhatikan saja untuk area support dan resisten. Kita lanjut lagi ke saham oils. Untuk saham oils ya, lagi-lagi ada menanyakan mengenai saham oils. Ya, ini tips dari saya saja. Ini sudah mendekati area harga IPO-nya. Ya, sebenarnya ini force-nya masih besar sekali atau dayanya masih besar sekali untuk melanjutkan penurunan harga. Sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Ini tepat sekali saya bahas di video kali ini, video tanggal 9 September, dan keesokan harinya langsung auto reject bawah ya. Keesokan harinya langsung auto reject bawah. Dan teman-teman sekarang yang menanyakan saham oils ini berarti kan masih punya saham oils ya. Masih punya saham oils. Atau bahkan ada yang baru beli. Ya, jadi saya berikan solusi sedikit ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, AK, dan PS, distribusi ada YB, PD, dan XC. Rata-rata harga di 338 kurang lebihnya memang harga closing hari ini yang dimana ditutup ya ini kurang lebihnya ya sudah mendekati auto reject bawah ya. Jadi harga terendahnya di 336 dan harga closingnya di 338 ya. Jadi belum auto reject bawah. Sebenarnya area supportnya itu di 344 ya teman-teman ya. Area supportnya itu di 344. Ini kalau sudah ditembus seharusnya tidak ada toleransi lagi. Namun kalau teman-teman yang masih bersikeras tidak mau cut loss ya, alhasil nanti malah kesangkut ya. Maksudnya malah berjilid-jilid nanti jadinya. Ya. Area support terakhir di 296 sudah ya. Ini kalau harga closing sudah ditembus ke bawah, itu sudah tidak perlu teman-teman hold lagi. Sudah nggak perlu di hold lagi itu. Ya, tapi kalau besok masih bisa harga closing di atas 344, ya nanti teman-teman bisa tunggu saja ya. Tunggu saja. Ini sebenarnya kalau saham oils memang ya sedikit membahayakan ya sebenarnya. Tapi perhatikan saja untuk area supportnya di 296 dan resisten di 344. Tapi kalau menurut saya teman-teman sebaiknya jangan di hold ya saham seperti ini. Ya, tapi tergantung teman-teman lagi, kembali semuanya ke tangan masing-masing. Kita lanjut lagi ke saham BPKP. Untuk BPKP hari ini ditutup di harga 422 dengan persentase min 0,94%. Di sini juga stokastik juga sudah mulai crossing. Kalau kita lihat yang akumulasi ada OD, AK, dan YP, distribusi ada CP, ZP, dan YU. Rata-rata harga di 424 dan harga closing masih di bawah EMA 90, 34, dan 21. Apakah ini akan bertanda rebound kembali untuk BPKP ya setelah adanya distribusi atau penurunan harga mulai dari tanggal 18 Agustus. Kalau saya lihat di sini teman-teman bisa wait and see dulu saja. Meskipun BPKP sudah memasuki area demand-nya, ya teman-teman bisa wait and see saja. Kalau semuanya nanti BPKP sudah mengenai area 400 ya, harga 400 atau 396, teman-teman bisa beli saja. Ya ini merupakan area support yang cukup kuat juga ya sebenarnya.
ini sudah memasuki demand area sebenarnya ya. Semoga saja bisa rebound kembali. Nanti teman-teman bisa take profit pertama di 480. Jadi untuk BPKP ya area demand-nya di 396 hingga 426. Nanti kalau semuanya teman-teman masih rugi, nanti bisa averaging down di area 396 ini ya. Bisa di averaging down, nanti harganya turun, bisa take profit pertama di 480. Jadi untuk BPKP demikian ya. Ini adalah saham terakhir yang kita akan bahas di video ini. Jadi sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga semuanya bisa mendapatkan pencerahan dan manfaat dari pembahasan video kali ini ya. Kalau misalnya ada koreksi bisa segera chat di kolom komentar, dan jangan lupa untuk join di grup Telegram saya, sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah untuk linknya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan bila video ini bermanfaat, bisa klik tombol like. Terima kasih sudah mendengarkan, saya Mercang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.